Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1A. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tugas saya. Soalnya yaitu sebutkan dan jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta berikan contohnya. Baik, jawabannya yaitu kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yaitu satu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi, dan yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu sebagai berikut. A. Lambang kebanggaan kebangsaan. Salah satu contohnya penerapan fungsi ini adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. B. Lambang identitas nasional. Contoh penerapan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional adalah ketika kita berkunjung ke negara lain. C. Alat penghubung antar warga daerah dan budaya. Contoh fungsi bahasa Indonesia sebagai alat penghubung adalah ketika perantau yang berasal dari Sumatera berkumpul dengan orang dari Jawa. D. Alat persatuan bangsa Indonesia. Contoh penerapannya adalah ketika masyarakat yang berasal dari latar belakang budaya dan bahasa berbeda-beda berkumpul demi satu tujuan untuk menolak terorisme. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara yaitu A. Bahasa resmi kenegaraan. Contoh implementasi bahasa Indonesia di urusan kenegaraan bisa dilihat di dokumen peraturan perundang-undangan. B. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Contoh penerapan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan bisa dilihat di sekolah-sekolah. C. Bahasa penghubungan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tingkat nasional. Contohnya pengomunikasian rencana proyek pembangunan nasional jalan tol yang melibatkan pihak luar negeri. D. Bahasa pengantar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Contoh fungsi bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pengembangan ilmu pengetahuan bisa dilihat di jurnal-jurnal ilmiah. Dan soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan berikan masing-masing contohnya. Baik, jawabannya yaitu ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan cara pandang penutur, topik pembicaraan, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa contoh ragam bahasa Indonesia dan penjelasannya. 1. Ragam dialek. Contohnya, gue udah baca ini buku. Ragam dialek biasanya digunakan oleh penutur yang sudah akrab dengan lawan bicaranya. Kedua, yaitu ragam terpelajar. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam terpelajar digunakan saat berbicara dengan orang yang dihormati. Yang ketiga yaitu ragam resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi biasa digunakan dalam acara-acara resmi seperti perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Dan yang keempat yaitu ragam tak resmi. Contohnya, saya sudah baca buku itu. Ragam tak resmi adalah yang cukup sopan tapi tak sampai tahap seperti terpelajar atau resmi. Dan soal yang ketiga yaitu jelaskan apa itu ejaan dan tanda baca dan berikan masing-masing contohnya. Baik, jawabannya adalah ejaan adalah aturan penulisan huruf, kata, dan penggunaan tanda baca, sedangkan tanda baca
titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda tanya, tanda seru, dan tanda petik. Dan soal yang keempat yaitu jelaskan pengertian diksi dan berikan contohnya dalam kalimat. Baik, jawabannya adalah diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk menyampaikan gagasan atau cerita. Diksi dapat membantu pembacaan memahami pesan, membuat komunikasi lebih efektif, mengekspresikan gagasan, dan sebagai hiburan. Contoh diksi dalam kalimat yaitu Randy sudah menjadi tangan kanan Andi selama 5 tahun. Tangan kanan adalah diksi yang memiliki arti sebagai orang terpercaya. Dan soal yang kelima yaitu berikan contoh seperti apa kalimat efektif dan jelaskan pengertiannya. Baik, jawabannya adalah contoh paling efektif yaitu 1. Ani pergi ke pasar dan membeli sayur. 2. Waktu masih pagi, Pak Juni sudah beraktivitas. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan informasi atau gagasan dengan jelas dan tidak bertele-tele. Soal yang nomor 6 adalah jelaskan pengertian paragraf dan jelaskan pula pengertian paragraf. Deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Baik, jawabannya adalah paragraf adalah kumpulan kalimat yang berisi gagasan utama atau ide pokok. Dan paragraf deskripsi yang menggunakan objek dengan lengkap dan jelas sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, meraba, atau merasakan objek tersebut. Dan paragraf eksposisi yaitu yang menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran dengan gaya bahasa yang objektif atau tidak emosional. Dan paragraf narasi adalah yang menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan paragraf argumentasi yaitu yang menyampaikan ide gagasan atau pendapat dari penulis terhadap isu tertentu yang disertai dengan data dan fakta. Paragraf persuasi yaitu yang menentukan gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud penulis. Baik, itulah presentasi dari tugas saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.